Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolenta Vidyasari dengan nomor induk mahasiswa 191224023 berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tentang konstruksi idiomatis Bapak di bahasa Indonesia. Poin-poin presentasi yang akan saya sajikan: 1. Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang dan metode. 2. Pembahasan, berisikan tentang pengertian, unsur pola pembentuk idiomatik atau lексem Bapak, dan jenis preposisi sebagai struktur semantik. Kemudian, yang ketiga yaitu penutup, berisikan tentang kesimpulan dan biodata. Pendahuluan. Latar belakang, penggunaan bahasa dipengaruhi oleh kreativitas penutur yang meningkatkan makna bahasanya. Secara etimologis, keunikan ekspresi idiomatik struktur dapat dibenarkan dalam fakta bahwa kata tersebut berupa idiom, cara pribadi, milik sendiri, atau aneh dalam bahasa kata tersebut, menurut Wilcox di dalam Nugraha. Kemudian, secara semantik, ciri utama dari konstruksi semacam itu adalah tidak mengandung makna literal maupun langsung, menurut Tabusi, Vanari, dan Wolf di dalam Nugraha. Idiom dianggap sebagai fenomena konstruksi yang ditandai dengan kompleksitas struktur dan makna, menurut Gogisev di dalam Nugraha. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan contoh-contoh komplement dari analisis semantik fenomena konstruksi idiom Bapak di dalam bahasa Indonesia. Kemudian, konstruksi idiomatik bahasa Indonesia dalam ranah keluarga. Yang pertama ada anak, ibu, dan yang terakhir ada bapak. Pada anak, Menperin tak ingin SMK menjadi anak emas pemerintah. Pada ibu, kuliah Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Dan yang terakhir, kini sang bapak bangsa itu telah pergi. Fokus pada pembahasan kali ini ada pada idiomatik bapak. Metode penelitian, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian analisis data. Pada tahap pertama, sumber data berupa wacana bahasa Indonesia yang didapatkan dari 3 website. Yang pertama ada www.sealang.net, www.corpora.unileipzig.de, dan yang terakhir kbbi.kemendikbud.go.id. Dalam mengumpulkan data, menggunakan observasi dokumen. Kemudian, dalam mengumpulkan instrumen, yang digunakan adalah instrumen matriks. Pada tahap berikutnya ada tahap analisis data. Pada tahap analisis data terdapat 1. Validitas. Pada aspek validitas ini terdapat 2 kategori. Yang pertama adalah lексem idiomatik Bapak yang diisi klausa. Kemudian yang kedua, tidak memiliki arti leksikal sebagai orang tua. Kemudian, mengidentifikasi konstruksi idiomatik berdasarkan unsurnya. Dan yang terakhir, mengidentifikasi jenis proposisi. Kemudian, penyajian analisis data. Menyajikan data dengan menggunakan paparan deskriptif dan pola grafik. Pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian idiomatik dan proposisi. Yang kedua, unsur pola pembentuk idiomatik atau lексem Bapak. Dan yang ketiga, jenis proposisi sebagai struktur semantik.
Yang pertama yaitu idiomatik, dan yang kedua adalah proposisi. Pengertian idiomatik adalah pendeskripsian sebuah jenis konstruksi dan jenis proposisi berdasarkan model teoritis semantik yang berfungsi sebagai makna konstruksi, bukan makna elemen pembentuk konstruksi. Kemudian yang kedua, proposisi merupakan entitas makna yang dapat diberi label dengan kata sebagai perwakilan dari pengalaman humaniora dan yang dapat dilabeli dengan kata sebagai representasi atau perbuatan dari pengalaman seseorang. Unsur pembentuk idiomatik atau lesem bapak ada dua dan ada satu variasi. Yang pertama, bapak plus N. Yang kedua, bapak plus N plus N. Variasi dari pola kedua adalah bapak plus N plus adjektiva. N di dalam sini termasuk nomina. Contoh pertama, yang pola pertama, ia tetap sebagai bapak pencetus teori atom modern. Bapak pencetus, idiomnya adalah bapak, pencetus merupakan N. Kemudian pola kedua, Hippocrates, dia adalah bapak ilmu kedokteran. Idiomnya bapak, N plus N-nya adalah ilmu kedokteran. Ilmu dan kedokteran. Jenis-jenis proposisi sebagai struktur semantik. Pada proposisi terdapat 3 jenis. Yang pertama, orang yang dipandang sebagai orang tua atau dihormati sebagai pelindung. Yang kedua, orang sebagai pemimpin atau perintis jalan. Dan yang ketiga adalah orang sebagai pejabat. Proposisi jenis pertama. Pada proposisi ini, idiom bapak merujuk pada seorang laki-laki yang memiliki pengaruh besar. Dalam idiom bapak ini, kita dapat menyebut bapak sebagai orang tua kandung kita, atau bapak sebagai dosen kita, atau bapak sebagai orang yang kita hormati, atau bapak sebagai orang yang dihormati yang memiliki banyak-banyak jasa. Contohnya, mereka juga menganggapnya sebagai bapak bangsa Arab melalui anaknya Ismail. Kemudian, proposisi jenis kedua, idiom bapak digunakan sebagai perujuk untuk seorang laki-laki yang pertama yang menemukan suatu ataupun yang menciptakan entah ilmu pengetahuan, entah teknologi. Seperti contohnya, Hippocrates, dia adalah bapak ilmu kedokteran. Kemudian proposisi terakhir adalah orang sebagai pejabat. Pada proposisi jenis ini, idiom bapak merujuk pada laki-laki yang bekerja sebagai pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan. Pada ketiga proposisi tadi, yang paling umum digunakan adalah proposisi jenis pertama, yaitu orang yang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Pada bagian ini, proposisi jenis kedua dan ketiga rata-rata merujuk pada proposisi jenis pertama. Idiomatik merupakan pendeskripsian jenis konstruksi dan jenis proposisi, serta terdapat dua karakteristik konstruksi idiomatik, yaitu pola pembentuk dan proposisi struktur semantik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan idiomatik atau leksem bapak di dalam bahasa Indonesia dapat digunakan sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Sekian dari saya, terima kasih.